Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau yang telah memberikan rumah yang baru bagi kami. Engkau sendiri yang telah memberikan anugerah-Mu ya Tuhan. Lewat setiap orang-orang yang ada di tempat ini ya Tuhan. Setiap umat-Mu yang datang ke tempat ini. Thank you Lord Jesus for the new home. The house of healing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur biarlah rumah ini boleh menjadi rumah di mana banyak doa akan dinaikkan dan banyak kesembuhan boleh terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk apa yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Let only the gospel of peace, the gospel of grace, and the gospel of Christ Jesus be preached in this place. Hanya Injil Kristus, hanya Injil kasih karunia, hanya Injil damai sejahtera yang boleh diberitakan di tempat ini. Thank you Jesus. We praise your name. In the name of Jesus we pray. Hallelujah. Amen, amen. Please be seated. Welcome to the house of healing. Alright, saudara, I want to welcome setiap daripada teman-teman yang datang, all the peoples, untuk teman-teman yang mungkin banyak, bukan hanya keluarga daripada GBC, tapi juga banyak guest yang hadir pada hari ini. But in this place you are all family. Amin. Ini saya masih agak bingung karena saya mesti jalan mundar-mandir kanan kiri. Karena saya kalau preaching madep ke depan ini saya cuma melihat diri saya sendiri. Ini ada kaca di sini, ada cermin ya by the way ya. So I have to get used to it karena ini tempat yang masih baru. Dari kemarin saya lagi mikirin gimana cara address all of you. Tapi moga-moga nanti ini kameranya bisa track my face gitu ya. Jadi supaya saudara-saudara yang di sini nanti kalau saya ngomong di sini yang di belakang nanti nggak ngiri gitu ya. Yang sana juga pada saat saya ngomong tempat sini yang ada di belakang sana nggak ngiri gitu. So you all will get saudara-saudara semuanya akan mendapat portion yang sama, oke? So if you ask me, kalau saudara-saudara nanya tempat yang mana yang sebenarnya paling ideal itu pertama-tama itu adanya di tempat sini dulu dan baru di tempat sini, oke? So please come early, book your seat yang ada di tempat sini dulu, penuhin dulu, and then baru nanti sebelah sini, oke? So first order of the house, please, kita mau jaga rumah kita juga sama-sama bersih, oke? Di tempat ini hanya boleh minumnya air putih aja. Kalau saudara-saudara bawa makanan atau bawa minuman yang berwarna gitu ya, manis-manis gitu atau minuman panas, boleh diminum nanti di foyer, di luar boleh, tapi jangan di tempat ini, oke? So please, kita ini mau jaga rumah kita sama-sama bersih ya, amin saudara-saudara. So are you so excited? Ya kan? What do you think about the house? Gimana? Awesome? Alright. Kelihatannya semuanya PW, udah pingin tidur rasanya tempat ini. Ada yang bilang gitu, wah pastor, ini tempatnya ini mirip kayak The Rock yang ada di Suntec City. Oh iya, mirip juga ya. Saya juga pernah ya ke sana gitu ya. Feel-nya mungkin mirip-mirip gitu. By the way, I wanna thank semuanya, teman-teman semuanya, all the pastoral team, untuk tim building committee ya yang sudah membantu kita, dan juga untuk the building itself ya. Thank you Bro Randy dan keluarga semuanya. Thank you so much for the support. Ini merupakan hal yang baru yang kita belum pernah dari GBC ini udah 10 tahun lebih ya gitu ya. Kita nggak pernah punya rumah yang lebih permanen gitu ya. Biasanya kita pindah-pindah gitu ya. Ya sebelumnya sih nggak pindah-pindah gitu. Cuman kita harus bongkar pasang. Tetapi pada kesempatan ini, pada tahun ini Tuhan berikan kita rumah yang lebih permanen. Why? Karena Dia ingin memberkati kota Jakarta ini. Dia ingin bahwa GBC ini bisa menjadi rumah kesembuhan. He wants GBC to refresh one another. By the way, GBC ini kalau saudara-saudara ingin tahu, untuk teman-teman untuk yang pertama kali
mungkin datang GBC ini is a house, is a rumah, is a home. Oke? Rumah di mana anak-anak Bapa, anak-anak Allah mengalami kasih, mengalami kemerdekaan, dan mengalami damai sejahtera sebagai satu keluarga di dalam Kristus. That's GBC is all about. Our mission is only to refresh the brethren, menyegarkan saudara-saudara kita yang seiman. Saudara, kalau saudara-saudara tahu ya, kenapa bisa terjadinya tempat ini? Ini is very it's miraculous, it's nothing short of miracle. Jadi tahun lalu, bulan Oktober lah kira-kira ya, bulan Oktober itu kita lagi mengadakan our 10th anniversary, ulang tahun GBC yang ke-10. Pastor Paul datang, sorry ini kayaknya saya mesti ganti ya, switch ya, sorry. Cek, oke? Cek, udah jelas semuanya? Oke. So, Pastor Paul datang dan dia memberikan firman. Dia berfirman mengenai perisai. Ternyata bahasa daripada perisai itu gematrianya itu sama dengan healing. Sama dengan kasih. Sama dengan kasih. Dan tahu-tahu Tuhan berikan, dia ngomong juga mengenai bahwa kesembuhan pada saat kita tahu bahwa kita ini dikasih oleh Tuhan. Pada saat kita ini tahu bahwa Tuhan itu bukan hanya mengasihi kita, dia memberikan dirinya untuk kita, terutama untuk kesembuhan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. That's all his business is. Tuhan punya bisnis di atas permukaan bumi, it's all about healing. Dia ini menyembuhkan. Dia memberitakan Injil kerajaan dan dia menyembuhkan orang. Kemana-mana dia pergi. Nanti saya jelaskan saudara-saudara. Dan suddenly kita connect. Somehow kita ingat kita sering makan di tempat ini, di City Walk. Tempatnya ini enak banget karena banyak tempat makannya. Kita sering habis itu nyebrang dari Sampurna ke tempat ini. And then after that, one thing leads to another. Suddenly Tuhan berikan kesempatan untuk kita bisa ada di tempat ini. Kalau tempat ini tadinya udah ada orang yang nempatin, kita nggak mungkin bisa nempatin kan. Tapi kita ini cuma kepikir gitu. Why don't we check? Kalau siapa tahu masih ada available. Ternyata waktunya pas banget. Dan benar-benar this is a divine coincidence. Saya boleh bilangnya gitu. It's a divine appointment daripada Tuhan sendiri. Dan kita mulai start renovating. Dan sebagai gereja ini kita sebenarnya butuh banget tempat yang lebih permanen. Kita ini butuh sekretariat juga gitu. Dan suddenly tahu-tahu ada tempat ini. Kemudian waktunya pas juga. Ada arsiteknya juga yang adalah jemaat daripada kita. Bapak Tony, hari ini dia lagi keluar kota, lagi healing bentar gitu ya. Habis capek gitu ya, habis ngedesain gitu. Bapak Tony dari Tony Wirawan Suryajaya Arsitek, TWS Arsitek. Suddenly dia ngobrol sama saya gitu. Saya nanya, kira-kira apa? What do you have in mind of this place? Terus dia bilang gitu, I'm thinking about kayak ada sayap-sayap gitu ya, ada orang yang ngerangkul gitu. Kalau if you perhatiin gitu ya, ini tempat ini bayangin ya, ini punggungnya, ini kalau misalnya orang gitu ya, ini ada burung gitu, ini kanan kirinya itu seperti sayap gitu loh. It's like a wing gitu. Dia bilang gitu. Dan ini sesuatu yang saya sendiri nggak pernah realize sebelumnya. Dan suddenly, waktu itu langsung ada ayat firman Tuhan yang saya dapatkan, yaitu dari Maleakhi 4 ayat yang kedua. Dibilang begini, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. The moment that I hear that, bahwa dia itu mikirin mengenai seperti something yang bisa ngerangkul, something yang bisa mendekatkan semua orang. Something that is closeness. Seperti angel swing gitu ya. Dia bilang,
Bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. The Son of Righteousness shall arise with healing in his wings. Saudara, seketika itu juga saya ini langsung kayak dapat wow, gitu ya. Ini kayak ada seperti kayak 360 derajat tuh kita ini dikelilingi oleh sayap. We are gathered. Kita ini di-gathered gitu. Dan bukan hanya itu, oleh saat kita percaya akan kasih-Nya, kita tahu Tuhan mau melindungi kita. Amin. When we believe in His love, He wants to protect us. Bukan karena seberapa kudusnya, seberapa benar perbuatan kita, Dia mau protect kita, tetapi seberapa baiknya Dia. Dia itu adalah Tuhan yang ingin melindungi. Dia adalah Tuhan yang mau protect, saudara-saudara. Oke? Dan kita mendapatkan perlindungan karena we are made righteous. Kita dibenarkan oleh Tuhan melalui karya Kristus yang selesai di atas kayu salib. Amin? Amin. Mazmur 91 ayat 4. This is the next. Waktu saya melihat gitu mengenai wings ini. Dibilang, dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudara, bahasa Inggrisnya dikatakan, He shall cover you with His feathers. Jadi kepak itu feathers ya. Dan Ia akan, dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Saudara ada di bawah sayapnya by the way. This is the wings. This is the wings. You are under His wings. Oke? Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. His shield and his buckler. Saudara tahu ya, shield itu bukannya shieldnya kayak biasa begini. Shieldnya itu 360 derajat. Mengelilingimu atas bawah, kiri kanan, semuanya. Oke? Oke. By the way, dalam perjanjian lama, ini saya mungkin udah sempat cerita beberapa kali. Tapi untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali datang, for the sake of you, yang baru pertama kali mendengar bagaimana the building comes about gitu ya. Waktu itu begitu orang dalam perjanjian lama, pada saat orang Yahudi mendengar kata feathers, mendengar kata kepak itu dan sayap dan wings ya, itu yang langsung mereka ada di dalam pikiran mereka itu cuma satu hal, yaitu kerubim yang ada di tabut perjanjian. That's exactly yang mereka tahu. Coba kita lihat ininya ada gambarnya. Oke, so that's the left one. Yang ada di kiri itu inspirasinya, itu sketchnya dari arsitek. Dia itu bikin seperti ada something that covers you. Dan yang saya bilang tadi, begitu ngomongin mengenai kepak, begitu ngomongin mengenai sayap, ini yang orang Israel itu langsung refer to. It's a wing, di atasnya tabut perjanjian. Saudara tahu bahwa tabut perjanjian itu adalah gambaran mengenai Yesus. Dia adalah gambaran mengenai Tuhan Yesus. Why? Karena dari semua perabot yang ada di dalam bait sucinya Tuhan, yang ada itu adalah ruangan di dalam ruangan Maha Kudus yang paling kudus. Itu adalah tabut perjanjian. Oke? Dan tempat yang paling kudus di atas tabut perjanjian, yang di dalam tabut perjanjian adalah tutup. Yang namanya tutup pendamaian. By the way, tabut itu, oke, ini terbuatnya ini dari kayu, kanan kiri depan yang di samping-sampingnya sama bawahnya itu terbuat dari kayu, namanya kayu penaga. Kalau bahasa Inggrisnya acacia wood. Oke? Tapi dilapis dengan emas. Lambang daripada kayu itu adalah kemanusiaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Jesus is 100% man. Oke? But he is the perfect man. Dia adalah manusia yang sempurna. Kayu akasia itu, kayu penaga itu kayu yang sangat baik. Kayu yang sangat lama bang. Maksudnya itu benar-benar keras. Tahan lama itu. Tapi harus ditutupi oleh emas, saudara. Emas itu melambangkan apa? Melambangkan Yesus tidak bercacat, tidak bercela. Dia juga melambangkan kemuliaan daripada Tuhan sendiri. Yesus 100%
manusia, 100% Allah. Oke? So that, nah, sekarang yang beda apanya? Tutupnya. Tutupnya itu yang disebut kaporet. Nah, tutupnya ini nggak pakai kayu, saudara. Tutupnya itu ditempa dari emas murni. Saudara bisa bayangkan ya. Saudara pernah tahu megang emas yang batangan nggak? Pastor cuma lihat doang gitu ya. Emas gitu. Saya tahu emas-emas yang ada di luar sana. Banyak emas-emas. Tapi namanya emas batangan. It's so heavy. Itu beratnya itu bisa berapa kilo ya? Mungkin lebih dari 5-10 kilo mungkin. It's very heavy, saudara. Emas murni, bayangkan aja seluruh tutupnya. Oke, boleh ditayangin lagi. Tutupnya itu ya. Itu terbuat dari emas murni. Nah, saudara harus memahami artinya yang ada. Bukan hanya emasnya itu aja ya. Tetapi apa yang disimpan di dalamnya. Saudara tahu nggak apa yang disimpan di dalamnya? Oke, ada 3 benda. This is very important, saudara. 3 benda itu adalah, pertama, loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Oke? Dan ini, kemudian kedua ada bejana yang berisi mana. Dan yang ketiga adalah tongkat Harun yang berbunga. 3 benda ini melambangkan semuanya mengenai pemberontakan manusia. It's man's rebellion. Oke? Nah, pertama, 2 loh batu melambangkan penolakan manusia terhadap standar Tuhan yang sempurna. The rules of God. Oke? The law of God. Man rebel. Kemudian bejana yang berisi mana itu melambangkan penolakan manusia terhadap pemenuhan kebutuhan daripada Tuhan sendiri. Jadi bangsa Israel itu komplain, dikasih mana tiap hari, dia bilang, apa ini mana? Makanan apa ini? Makanannya kayak biasa setiap hari. Manusia memberontak. Dan yang ketiga adalah tongkat Harun yang berbunga. Itu melambangkan penolakan manusia terhadap kepemimpinan yang ditunjuk oleh Tuhan sendiri. Tuhan menunjuk tapi manusianya sering berontak. Saya mau tanya sama saudara. Berapa banyak di saudara di sini yang tidak pernah melanggar perintah Tuhan? Saya mau nanya. Berarti semuanya ini udah memberontak, bukan? Kedua, berapa banyak udah disuplai sama Tuhan, dikasih berkat sama Tuhan, masih bilang, Tuhan mana berkatmu? Saya nggak suka berkat yang ini, saya suka berkat yang itu. Masa saya butuhnya uang, dikasihnya firman? Apa itu? Ya kan? Saya dibilang, saya ini kan butuhnya hari ini adalah makanan. Saya butuhnya hari ini adalah damai sejahtera. Saya butuhnya kesembuhan. Kok saya disuruh baca devotional? Saya malah disuruh baca renungan. Dibilang Tuhan baiklah, Tuhan menyembuhkanlah. Manusia memberontak, bukan? Udah dikasih bisnis. Dibilang, mana kok nggak untung-untung bisnisnya. Dikasih kerjaan, kok nggak naik-naik kerjaannya. Kita memberontak. Ketiga, menolak kepemimpinan. Kadang-kadang kita udah dikasih pemimpin, dikasih ada yang orang yang membantu kita, melit kita. Kita bilang, emang dasar dianya aja. Orangnya ini tukang neken, dasar diktator, udah kayak Hitler. Gitu ya. Iya kan? Saudara, tahu nggak? Tiga-tiganya itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Tetapi, Tuhan taruh dan ditutup. Artinya apa? Tuhan tidak mau lihat pemberontakanmu. Yang dia lihat apa? Yang dia lihat itu tutupnya itu. Coba ditayangkan tutupnya lagi. Nah, yang dilihat tutupnya. Di atas tutupnya itu ada apa? Darah. Jadi, saudara, setiap tahun harus ada darah. Yang dilihat sama Tuhan bukannya yang ada di bawah itu. Tapi yang dilihat sama Tuhan apa? Darah. Ada yang mati berkorban untuk segala pemberontakanmu, pemberontakanku. Setiap hal-hal yang gak benar itu gak dilihat sama Tuhan. Yang dilihat apa? Darah Tuhan Yesus. Kalau engkau percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak lagi peduli akan dosa-dosamu. Bukan berarti dia gak tahu bahwa kamu itu berbuat dosa. Dia tahu kamu pasti akan berbuat dosa. Tetapi dia tidak melihatnya lagi. Yang dia lihat apa? Karyanya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bukan kebenaranmu,
tetapi kebenarannya itu yang dia lihat. Saudara tahu itu kenapa kerubim ada di atas itu? Kerubim itu adalah malaikat yang menjaga tahta kekudusan Tuhan. Itu tempat paling kudus by the way. Yaitu di antara kerubim, di situ aku mau ketemu sama kamu. I want to meet you beneath the wing of the cherubim. Kalau saudara perhatikan, ini wingnya, ya. Saudara berada di bawah wing, saudara berada di atas tutup pendamaian. So this is where God wants to meet you all. Ini loh, di mana saudara mau ketemu ini. You are in the most holy of holies. Why? Bukan karena perbuatanmu sudah kudus. Bukan karena tempatnya keren. Tapi karena Tuhan mau beracara di tempat ini. Tuhan mau menyembuhkan di tempat ini. Di mana ada hadiratnya, ada kuasanya. Di mana ada hadiratnya, ada urapannya. Di mana ada hadiratnya, ada His presence will bring healing to you. Dia akan buat orang-orang menjadi bertobat. Itu di dalam hadiratnya, saudara-saudara. Oke. Saudara, Tuhan tutup ya. Dia taruh ini semua pemberontakan di bawah. Dia nggak mau lihat lagi. By the way, kemarin, just for illustration, nggak tahu bisa apa enggak nih. Teman-teman, ini bisa di zoom nggak ya? Bagian multimedia, can you zoom this? Bisa? Nggak tahu ini. Masih baru, kameranya masih baru ini, jadi saya nggak tahu nih bisa apa enggak nih. Bisa ya? Oh. Kebalik. Nah, there you go. Ini bayangkan, ini adalah tabut perjanjian. Ini adalah tabut perjanjian. Luarnya dari emas. Ya kan? Oke. Tutupnya itu emas murni. Oke? Emas murni ya. Emas luar dalam ya. Oke. Emas 24 karat. Bukan emas Jawa. Di sini ada, saya kasih ini darah. Darah. Oke? So when you open this, waktu saudara buka ini, tahu apa yang terjadi? What's the shape of it? It's the cross. Kalau saudara buka tabut, dibongkar semuanya, the shape is the cross. Kalau saudara perhatiin, ya, tempat ini, bayangan itu, the cross, kepalanya Yesus, ini sayapnya kanan kiri. Di sana ada jalan lorong panjang kan, bukan? The shape is the same. It's like the shape of the cross. You are at the head. You are in the heart of God. You are in the presence of God. You are in the presence of His mercy. Saudara itu ada di dalam hadirat belas kasihan. Saudara itu ada di dalam belas kasihan dan kasih karunia-Nya, saudara. Saya juga kaget juga waktu lihat tempat ini. Kok bisa ya ada lorong panjang begitu, kita tempatnya paling ujung. Coba kalau ini tempatnya itu ya, gedungnya ini bisa dijebol ke sana, kayaknya sih lebih enak gitu. Tapi enggak. Ini tempat yang paling lebar yang bisa kita tempatin. And this is like the cross. Dan saudara ada di bawah kepak sayapnya. It means you are protected. It means you are under His healing. Saudara ada dalam perlindungannya. Amin, saudara. Jadi ini adalah tempat rahasianya Tuhan. Tempat kamu menang atas penghakiman, atas penuduhan. There is no more condemnation. Ini tempat di mana Tuhan nggak mau menuduh dan menunjuk-nunjuk kamu. Percuma Dia nunjuk kamu, karena kamu udah pasti berdosa. Yang Dia lihat, yang Dia tunjuk, apakah Yesus sempurna di tempat ini? Yes. As He is, so are you in this world. Amin, saudara. Di bawah sayapnya ini penuh dengan anugerah yang berlimpah. Saya nggak bilang di bawah sayapnya kamu bebas dari masalah. Saya nggak bilang di bawah sayapnya, oh ya, no more problem, no more trials. Orang begitu datang ke tempat sini, oh mendadak jadi kaya mendadak gitu ya, oke? Kalau gitu mulai dari sini saya mulai pasang slot lah, judi lah. Saya mulai pasang lah
saham lah gitu. Wah, pasti untung kalau masang tempat ini. Ya puji Tuhan kalau kamu untung. It's good, but that's not the point. The point is, kamu ada di tempat ini, kamu berkumpul under the anointing, di bawah urapan. Kalian didoakan. Kalian harusnya mengalami kesembuhan. Kalian harusnya mengalami mujizat. Kalian harus mengalami kelebihan, bukan kekurangan lagi. Kehidupan harus mengalami perubahan, saudara. Ngapain kamu ikut Tuhan Yesus, hidupmu nggak ada perubahan sama sekali? What's the point? Nggak ada poinnya, saudara. Amin. Saudara, di mana saudara bisa menemukan tempat yang paling intim, the most intimate place, yaitu di bawah perlindungannya. Di mana kita bisa menemukan di bawah perlindungannya? Di bawah kepak sayapnya. Yesus ini berkata kepada orang Israel, ayo masuk ke dalam tempat perlindunganku, aku mau melindungi kamu. Jawabnya orang Israel, Matius 23, 37 sampai 39 katakan demikian. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihat, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, Baruch haba Hashem Adonai. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Orang Israel waktu itu, saudara kalau ingat, Minggu Palem, dia masuk ke Yerusalem. Yesus masuk ke Yerusalem, semua orang yang ada di Israel ngomongnya apa? Hosana, Hosana, bagi anak Daud. Diberkatilah mereka yang datang. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Baruch haba Hashem Adonai. Itu yang mereka sebutkan. Mereka teriak-teriak kayak begitu. Karena mereka mikir Yesus itu mau jadi raja beneran. Padahal mereka nggak tahu. Yesus masuk ke Yerusalem. Itu adalah mulanya jalan salib. Jadi ini pelajaran untuk para leaders, para pastors, para pemimpin. Kalau orang teriak-teriak mengeluh-ngeluhkan kamu, jangan sombong dulu. Jangan-jangan kamu sebentar lagi mau disalib. Jangan sombong, saudara-saudara. Be careful. Oke, saudara, ini orang baru teriak-teriak. Habis itu dari sana, Yesus masuk lu ke rumah ibadat. Tahu Yesus ngapain ke rumah ibadat? Ngusir-ngusirin orang. Dia bikin pecut sama dia kan. Diusir, dibalik-balikin gitu. Saya bilang Yesus ini agak skizofrenik mungkin ya. Yesus ini agak kurang gimana gitu loh. Mungkin dia perlu mental health mungkin. Masa baru diseru-serukan, dielu-elukan sama orang, masuk langsung mencut-mencutin orang. Why? Karena waktu itu Yesus bilang, kamu ini adalah rumah doa. Ini adalah rumah Bapakku. Tapi kamu bikin sarang penyamun. Saudara, jangan langsung mikir, oh kalau gitu saya nggak boleh jualan ya di gereja. Please. Yesus itu nggak ngomongnya kayak demikian. Itu harus saudara lihat konteksnya. By the way, saya nggak akan menjelaskan mengenai hal itu karena itu cukup panjang. But the most important thing is, ini adalah rumah Bapakku. Dia bilang, this is my father's house. My father's house. Dia bilang kayak gitu. Oke? Dia bilang, rumah Bapakku akan disebut sebagai rumah doa, saudara. The father's house, where there is a father, there is a communication. Waktu ada Bapak, selalu ada doa, selalu ada ngobrol. Saudara, kalau punya orang tua, apalagi orang tuanya itu kan kayak ATM berjalan, benar kan? Rata-rata lah, orang tua itu kan kayak ATM. Ya bener lah, mau jadi anak masa nggak minta sama orang tuanya, bener kan? Ya mintalah sama orang tua. Kamu minta sama orang tua, kamu diem aja nggak? Nggak kan? Ngobrol dong. That's why God wants you to talk to Him. Ini rumah doa. Dia mau kamu ngobrol, apa kebutuhanmu? What is your need? You need healing.
You need money? Kamu lacking apa? Apa yang kamu ini kekurangan? Kamu ini bilang, aku stres. Aku ini butuh teman. Ngomong sama Bapak. Amin. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar segenap suku bangsa datang ke menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar segenap suku bangsa datang menyembahmu. Saudara, tempatnya bukan cuma di gereja. Setiap daripada kalian, you are the house of prayer. Meaning apa? You pray, kamu berdoa, kamu ngobrol sama Bapak. Saudara-saudara tahu, Tuhan mau jawab doamu. Dia itu bukannya diem aja. Dia mau jawab, ngobrol sama kamu. Tapi kalau ngobrol, kamu jangan ikut ngoceh. Minggu lalu saya udah pernah ngobrol. Saya kalau ngomong sama anak saya, baru mau ngomong sama anak saya ngobrol terus ke saya gitu. Saya ngomong, woi, diem woi. Diem dulu. Daddy mau ngomong nih. Tapi anak saya bilang, nggak bisa ini. Wah ini nggak beres ini. Semuanya nggak beres. Saudara, tenang. Saya ini lagi mau ngobrol sama kamu. I want to give you a solution. Saya mau kasih kamu itu solusi. Diem dulu. Rest. Jangan ikutan ngobrol. Ada waktunya ngobrol, ada waktunya kamu dengar. That's why, keep praying in this place. Berdoa di tempat ini, saudara. Kamu kurang apa sih? Berdoa. Usahamu lagi mundur, doa. You pray. Nanti di tempat ini bakalan ada malam, bukan malam doa ya, call it Beloved Night. Beloved Night itu, kita belakangan sering doa, kadang-kadang ada Bible study, kadang-kadang ada kayak komsel, kadang-kadang nanti ada ngobrol satu sama lainnya, mendoakan satu sama lainnya. By the way, minggu depan nanti anak saya, dia katanya mau kesaksian. Ada something happening gitu ya. Tapi saudara, Tuhan gak mau membiarkan kamu stay the same in His presence. Dia tidak mau membiarkan kamu tetap sama keadaannya waktu kamu keluar dari tempat ini. Dia gak mau. Dia make sure kamu pulang bawa berkatnya. Dia mau make sure kamu pulang mengalami perubahan, mengalami transformasi dalam kehidupanmu. Paling enggak pikiranmu berubah dulu. Di sini saudara, we need to change our habit. Kita di sini nggak mau sekedar mengeluh, tempat ini kurang ini. Tempat ini banyak kekurangannya. I wanna ask forgiveness kalau banyak saudara mungkin yang hal yang nggak beres, nggak gitu. Nanti kesalahannya saya sama Bro Hardi lah, menanggung lah. Dia project directornya. Tapi saudara-saudara, kita semua ada di tempat ini. We wanna pray. Kita mau mendoakan orang. Kita mau mendoakan kita sendiri. And we wanna talk to our Father. Ngobrol saudara, ngobrol. Yuk, marilah kita berpekara di tempat ini, kata Tuhan. Let us reason in this place. Oke? Oke, next. Mereka ini gak mau percaya sama Tuhan Yesus. Padahal kesaksiannya ini udah kenceng banget. Kesaksiannya ini udah luar biasa. Menunjukkan bahwa dia itu adalah utusan daripada Bapa sendiri. Coba saudara perhatikan. Yohanes 5 ayat 36 katakan demikian. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku. Supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Saudara, Tuhan Yesus masih bekerja sampai sekarang.
Dia mau mengerjakan sesuatu sekarang. Now is the time of Him working. Dia itu mau bekerja di antara saudara-saudara sekalian. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi kesaksiannya mengenai apa? Yesus bekerja. Pekerjaan Yesus menunjukkan bahwa dia diutus oleh Bapa. Ada 4 saksi, saudara, yang menunjukkan pekerjaan Yesus di atas muka bumi ini. By the way, minggu lalu Yohanes memilih 3. Yaitu Roh Kudus memberikan kesaksian, air firman memberikan kesaksian, dan darah, yaitu dia mati di atas kayu salib, itu kesaksian bahwa dia adalah Allah sesungguhnya. Tapi dikatakan di sini, pertama Yohanes memberikan kesaksian, dia adalah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Itu dia yang ngomong, Yohanes yang ngomong. Kesaksiannya kuat. Kedua, Bapa memberikan kesaksian bagi dia. Kenapa? Bapa ngomong. Waktu dia di Sungai Yordan keluar dari baptisan, Bapa sendiri yang ngomong, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketiga, dari pekerjaannya. Of course, kalau dia pekerjaannya itu menyembuhkan orang, itu adalah tanda bahwa dia adalah Mesias. Dia itu yang datang daripada surga. That is his work. Kerjanya apa? Nyelamatin orang. Sampai sekarang dia masih bekerja menyelamatkan orang. Do you need saving now? Kamu perlu diselamatkan hari ini? Saya nggak perlu, Pastor. Saya udah jago semuanya. Yakin? Yakin? Nggak ada satupun yang nggak butuh diselamatkan. Everyone need to be saved. Amin. Saudara, yang keempat is the scripture. Kitab menunjuk selalu kepada Yesus. Kalau kamu mau baca, kamu mau lihat pekerjaan Yesus, baca seluruh Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dengan kacamata Kristus. Kamu akan lihat pekerjaan Yesus yang luar biasa. Amin. Waktu Israel menolak, keselamatan jatuhnya kepada kita semua. Wow. Do you know what happened? Apa yang terjadi di dunia ini sekarang? Kalau saudara perhatikan, I'm watching closely ke dalam berita-berita yang mengarah saat ini di Timur Tengah. Something critical, something big is going to happen. Tetapi saya harus katakan kepada kamu, kebencian orang, kebencian bangsa-bangsa kepada Israel secara spesifik itu nggak natural, it's supernatural. Kebenciannya orang kepada bangsa Yahudi itu supernatural, it's not natural. Udah sampai bencinya itu luar biasa. Well, Tuhan Yesus sendiri udah pernah bilang, kamu mau aku kasih perlindungan, tapi kamu nggak akan mendapatkan itu sampai nanti dia datang kembali. Baru semua orang Israel bilang, baru haba Hashem Adonai. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. That's the second time mereka punya kesempatan untuk ngomong begitu. Sekarang nggak ada kesempatan. Mereka lagi perang, mereka lagi tersiksa, mereka lagi dibenci semua orang. What happened now is a prophecy. It already happened. Amin. Nah, tapi karena mereka nggak mau terima, kita terima bagiannya. Sekarang Tuhan mau bekerja. Sampai sekarang pekerjaan keselamatan. Saudara-saudara, kira-kira kalau Yesus lagi bekerja ya, dia mulainya dari kapan? Siapa di sini udah bekerja mulai muda? Mungkin ada ya, teman-teman yang bekerja mulai muda. Ada yang umur berapa? 11, 12, ya kan? Yesus itu mulainya sama. Dia pada umur kira-kira 11, 12 ya. Dia bilang, ini gue mesti ada di tempat ini karena gue mesti melakukan bisnis bapakku. Saudara nggak percaya? Saya coba kita lihat ya. Lukas 2 ayat 49. Jawabnya kepada mereka, ini Tuhan Yesus dicariin kan sama orang tuanya kan. Lagi di bait Allah. Kerjaannya anak umur 12 adalah nanya-nanya. Ya kan? Umur 12 kan nggak kerjaannya memberikan kuliah, ceramah. Ya enggak kan? Gitu loh. Ini anak umur 12 tahun kerjaannya ngapain? Nanya. Saya ingat banget gitu. Terutama anak saya yang kedua, ini suka nanya. Dia nanya gitu. Daddy, kenapa ini begini? Daddy, kenapa ini begitu? Kenapa ini begini? Kenapa itu begitu?
Nanya melulu Joel gitu. Masa dari Jakarta ke Bandung, Bandung Jakarta, nanya melulu. Beneran serius, 4 jam. Nanya saya melulu. Ngoceh lah dia bilang lah gitu. Spiderman ada nggak ya? Ikan paus, beneran ya Dedi ya? Waktu itu Dedi bilang di Bali gitu ya. Katanya makan ikan apa? Ikan paus katanya kayak gitu. Waduh gitu ya. Beneran itu. Boleh nanya sama neneknya. 4 jam dia ngoceh terus. Tapi dia bertanya. Very, very curious. Tuhan Yesus, dia nggak ngajar. Dia nggak ngajarin orang-orang ahli Taurat, dia nggak ngajarin. Padahal yang bikin Taurat siapa? Ini anak umur 12 tahun ini, yang ada di bait suci. Itu dia yang create the law. Yet, dia nggak ngeguruin mereka. Dia bertingkah seperti anak umur 12. Tapi waktu ditanya orang tuanya, "Nak, kamu ini gue cariin kemana-mana nih, ngilang. Hilang nih kemana-mana." Yesus nggak mendadak gitu, panikan, terus kemudian dia merasa bersalah. Enggak. Dia malah bilang, "Mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Bahasa Inggrisnya lebih keren lagi. "And he said to them, why do you seek me?" Bahasa Inggrisnya tolong ditayangin. Did you not know that I must be about my father's business?" Wow, keren sekali. Bisnisnya Bapakku. So what is this father's business? Apa bisnis Bapaknya? Saudara tahu kan Tuhan Yesus itu makan makanan yang luar biasa. Anak-anak kan zaman sekarang itu makanan itu penting kan, gitu loh. Wah, dia makan. Makanan itu memberikan tenaga, memberikan energi. Tapi apa sebenarnya yang bikin Yesus itu bisa bekerja? Yang bikin dia kenyang? Tahu nggak ngapain? Yang memuaskan Yesus secara jasmani, yang menyegarkan dia. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah," ini waktu dia berhadapan dengan perempuan Samaria. Dikatakan makananku. Yesus itu kelaparan loh. Jam 12 di sini. By the way, ini belum jam 12, ini baru setengah 12. Di sini ada kruk-kruk. Kriuk-kriuk. Saudara, dikatakan makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Wow, Yesus itu kenyang kalau dia bisa melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa itu pekerjaannya? Menyelamatkan orang Samaria itu. Perempuan Samaria itu. Benar. Saudara, Yesus waktu menyelamatkan, itu bikin dia kenyang. Kalau kita yang menyelamatkan, ya kalau kita makan lah. Ya kan? Kalau kita buffet, nggak makan, wah otot hilang, kalau kata Joel bilang. Ya kan? Gimana nih caranya nih? Orang fitness nggak boleh makan. Gimana caranya? Oke? Tapi saudara, tahu nggak? Makanan daripada Yesus sendiri, itu benar-benar adalah melakukan bisnisnya Bapaknya. Waktu dia menyelamatkan kamu, itu bikin dia kenyang. Waktu dia menyelamatkan dan menyembuhkanmu, itu bikin dia kenyang, saudara. That is how he is so focused on his job. Kita nyanyi ya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Saudara ada di permukaan bumi ini nggak untuk dirimu sendiri. Saudara jadi orang percaya bukan untuk dirimu sendiri. Saudara jadi orang percaya, saudara diselamatkan supaya teman-teman yang di luar sana, yang belum mendengarkan kabar keselamatan, itu bisa dengar kabar keselamatan. Itu makananmu. Itu makananmu.
itu mengenyangkanmu. Bagi Yesus, sangat mengenyangkan dia. Saudara, saya sering pergi pas pelayanan, lapar banget gitu. Bilang nih orang lagi dilayanin ngomongnya banyak banget gitu. Lagi pas dia konseling ngomongnya banyak. Udah jam makan siang, nggak kelar-kelar. Curhat terus, ngobrol terus gitu. Saudara, pastor juga bisa lapar ya. Jangan dikira pastor itu kayak Tuhan Yesus. 40 hari, 40 malam, saya berdoa terus gitu ya. Pastor juga bisa lapar. Saya udah bilang, jam berapa nih? Jam berapa nih kelar nih dia nih? You know what? Suatu saat, saya pernah konseling orang. Sampai saya lupa makan. Beneran saya lupa makan, karena apa? Waktu itu Tuhan lagi bicara. Dia itu lagi sakit. Saya cuma suruh doain, itu siang hari. By the way, itu lagi a few years back, saya sama Pastor Ferdi kalau nggak salah, pergi melayani orang. Udah tempatnya panas, nggak dikasih minum, nggak dikasih makan sama sekali gitu ya. Doain orang, udah doain 1, doain 2, nambahin 3, nambahin 4. Awal-awal saya udah bilang, aduh ini saya beneran nggak makan nih. Tapi udah kelamaan, somehow Tuhan bilang sama saya, kamu doain aja, nanti aku yang akan mengenyangkanmu. Tahu-tahu kita nggak berasa jam 2 siang, jam 3 siang sampai lupa makan, kita lagi doain orang. And the people, waktu itu yang orang itu mengalami kesembuhan instan loh. Itu benar-benar luar biasa sekali. Waktu ngeliat orang itu mengalami kesembuhan, laparnya hilang. Beneran lapar itu jadi hilang. Saya sampai bingung. Kita aja belum makan ya bro ya, waktu itu ya, siang-siang itu. Waduh, saya bilang, abis itu sampai keluar, udah selesai pelayanan, udah keluar, waduh laparnya udah setengah mati. Saya nyari makanan sama Pastor Fedri waktu itu. Tapi ya saudara, saya mau katakan kepadamu, Yesus hanya dikenyangkan saat dia menyelamatkanmu dan menyembuhkanmu. Itu hatinya Yesus. Amin. Nextnya. Terus, bisnisnya Tuhan apa kira-kira? What is God's business? Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Rasul-rasul bersaksinya demikian. Jadi, kalau gitu harus berbuat baik dong. Kira-kira definisinya apa di sini? Yang dimaksud bahwa Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa untuk apa? Yaitu supaya dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Bahasanya berbuat baik bagi Tuhan Yesus adalah menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis. Itu definisi berbuat baik. Kita di sini punya panggilan as a church is to heal. To heal the broken people, to heal the broken hearted. Kita di sini semua ini jangan bilang orang udah sakti. Kita semua ini orang sakit, saudara. We need healing. Kita ini perlu untuk disembuhkan. Kita ini butuh mentally, spiritually, bodily, secara fisik kita ini butuh untuk disembuhkan. Amin, saudara. Saudara mau mengalami kesembuhan? Saudara mengalami benar-benar kesehatan tubuh, jiwa, roh kamu terpelihara dengan sempurna? You need saving, saudara. Amin. Amin. Definisinya itu adalah menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis. Saudara tahu nggak dikuasai oleh iblis? Penyakit. Itu tuh iblis itu lagi berkuasa. Saudara, Yesus itu nggak pernah bikin ini, bikin itu. Penyakit. Saya bilang katakan kepadamu, semua segala macam penyakit is from the devil. Nggak ada satupun penyakit itu daripada Tuhan. Nggak ada. Di surga itu nggak ada penyakit, saudara. Kalau saudara bilang, enggak, Tuhan ngasih penyakit untuk supaya kita belajar. Kalau kamu masuk ke surga, mati gitu ya. Kamu belajar apa? You don't learn anything. Oke? Tuhan tidak pernah memberikan sakit penyakit untuk kita belajar. All the disease is an oppression from the devil. Itu adalah kuasa daripada iblis untuk menekan kita. Membuat kita itu jadi self-centered. Membuat kita ini jadi
merasa, aduh Tuhan, ini kenapa saya kok harus kayak begini? I question, and I question. Kita mempertanyakan kita diri sendiri, kita menyalahkan orang lain, dan kita menyalahkan Tuhan. Amin. Bagi Yesus, prioritas pertama setelah keselamatan adalah kesembuhan. Amin. Kenapa tahu nggak kita ini mungkin terintimidasi sebagai orang percaya? Kita ini suka terintimidasi. Karena apa? Kita ini nggak gitu percaya kalau Tuhan Yesus itu masih menyembuhkan orang sampai sekarang. Sometimes kita ini berpikir, mungkin ya kamu kalau doakan orang. Kalau misalnya kamu doain orang nggak sembuh terus gimana? Ya kan? Kamu doain orang, tapi orang itu nggak sembuh. Saya dulu pernah ngomong kan, tapi tolong jangan dijadikan patokan ya, gitu loh. Saya doakan orang nggak percaya, kebanyakan selamat dan sembuh. Saya doakan orang percaya, dia cepet banget masuk ke surga. Jadi kalau saudara pingin saya cepet-cepet gitu ya, pingin doakan orang yang percaya supaya dia nggak tersiksa gitu ya, bolehlah panggil saya. Bukan gimana sih, tapi that's what happen. Saya kalau doain orang, banyakan orang percaya, kenapa pada lewat semuanya? Gitu. Saya kalau bilang, udahlah, istri saya aja yang berdoa lah kalau gitu. Sharing burden lah ya. Tapi saudara, lebih gampang untuk kita bilang bahwa ya udahlah, kita nggak begitu percayalah akan kesembuhan semuanya itu. Sekarang udah nggak gitu adalah, daripada kita harus menghadapi ketakutan. Kalau orang yang kita doain itu nggak sembuh bagaimana? Tahu nggak sebenarnya itu egonya kita? Supaya kita kelihatannya oke, supaya kelihatannya bagus. Setiap kali orang doain bisa sembuh, gitu ya. Kalau orang doa nggak sembuh, nggak bakalan ceritain kan? Gitu loh. So, we look good. Saya punya problem di sini bukannya wanna look good, I wanna get healed. Saya ini perlu disembuhkan. Mulainya dari siapa? Dari gembalanya sendiri harus mengalami kesembuhan. Let's keep on praying. Kita tetap harus berdoa untuk kesembuhan itu. Jangan takut saudara. Doakan untuk kesembuhan karena kehendak Tuhan adalah semua orang mengalami kesembuhan dan keselamatan. Itu adalah kehendak Tuhan. Pastors, leaders, semua yang punya posisi yang ada di gereja Tuhan, saya harapkan saudara bukan hanya ngomong tok. Bukan hanya berkhotbah tok. Your job, your call adalah menjadi saksi, yaitu engkau berjalan berkeliling, memberitakan kabar baik, dan menyembuhkan orang sakit. You heal the sick. You cast out the devil. Saudara ada di dalam bisnismu, kamu doakan. Saudara di sini ada partner saya juga. Kita kalau ada masalah, kalau udah kebentur masalah gede, waktu itu kita pernah kebentur masalah gede banget. Import kagak masuk-masuk, kehalang saudara. Saya bilang, ini kurang ajar banget. Saya pas lagi mau keluar, mau liburan, bener-bener pas lagi di luar, masalah bertubi-tubi datang. Dia bikin saya sampai kalut gitu. Kita berdua bener-bener bengong, lagi jalan di luar negeri, mau liburan juga udah gak nafsu. Udah kita doain aja, just pray. Saya pulang, masalahnya udah selesai. It just done, gitu aja. Tuhan yang take care. Saya ada apanya? Saya jago? Nggak jago, saudara. Nggak jago. Solusinya di luar pikiran saya. Nggak bisa kepikiran saya. Benar-benar nggak bisa kepikiran solusinya. Segini gampang solusinya. Wow. Saya sampai terheran-heran itu benar-benar. Tuhan mau kita berdoa, memberitakan kabar baik, sembuhkan orang sakit, bebaskan orang dari iblis. Amin. Matius 9 ayat 35 katakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. You see the pattern ya? Ini ada polanya loh. Yesus mengajar, menyembuhkan orang sakit. This is the house of healing. It's the place for the people to get healed. Amin. Yohanes 5 ayat 16 sampai 17. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tahu nggak hal-hal itu apa?
menyembuhkan orang. Karena Yesus paling sering ngapain di hari Sabat? Pergi ke gereja, tukang nyembuhin orang. Hati-hati lu ketemu sama Yesus. Kalau hari Sabat, hati-hati dia. Dia itu tukang nyembuhin orang. Tiap kali datang ke ibadah, pasti ada yang sembuh. Pasti ada yang sembuh. Kemana-mana ada yang sembuh. Saya percaya, umat Tuhan, orang-orang yang datang ke tempat ini, harus hati-hati. Karena apa? Be careful of coming to this place. Karena kamu bakalan diberkati, kamu bakalan menerima kesembuhan, kamu bakalan menerima kelepasan. Hati-hati. Be careful. You might be so blessed. The people will ask you, ini siapa yang menyembuhkan? It's only Jesus who heals. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. My Father has been working until now. That's why I've been working. My Father, Abba Father, Bapak kita, bisnisnya sampai sekarang masih sama. Dia masih sama sampai sekarang, saudara-saudara. Bisnis nggak pernah berubah. Kita di dunia bisnis bisa berubah-berubah. Kadang ganti bisnis ini, jual bisnis itu. Tapi bisnis Bapak di surga nggak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. He still keep working now. He is the way maker for you and for me. Kalau kamu lagi cari jalan, kamu lagi pusing, kamu lagi stres, nggak bisa tidur, ngomong sama dia. He is still working in you until now. So bagaimana ya caranya kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita? Bahwa kita nggak akan ditinggalkan? Bagaimana kita yakin bahwa pekerjaannya akan dilanjutkan sampai sekarang? Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. He gave you the Holy Spirit. Dan Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kepada kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kamu orang yang percaya? Siapa di sini orang yang percaya? Who are believers in this place? Roh Kudus tinggal di dalammu? Yes. Permanen? Yes. Dia make his home permanent in you. Kamu ngusir dia pun gak bisa keluar. Kalau roh jahat, dia gak diundang, bisa langsung masuk-masuk dia ke orang yang gak percaya. Kalau Roh Kudus, kamu undang dia dulu. Dia itu gentleman. Tapi begitu dia tinggal, dia gak mau meninggalkanmu. Amin. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. So, bagaimana caranya saya bisa berjalan seperti Yesus? Saudara ingin berjalan seperti Yesus? Kemana-mana, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Terus kalau nggak ada gembala, bagaimana? Siapa yang ngajarin saya? Kan, waduh, rumah saya ada setannya, pastor, tolong doain saya. Rumah saya ada ininya ya, tolong doain. Bisnis saya nih, ada genderuwo di sono gitu, tolong didoain gitu ya. Terus kalau misalnya saya nggak ada, Pastor Gad nggak ada, Pastor Fedi nggak ada, Pastor Lita nggak ada, terus gimana? Siapa yang ngajarin saya setiap hari? Saya nggak bisa kan pergi, ayo kamu yang kerasukan setan, aku ajak dulu kamu ke House of Healing dulu, biar sembuh. Kamu dimanapun kamu berada, you are the house of God, you are the house of the Father, you are the house of prayer. So, siapa yang ngajarin kamu? Yohanes 14 ayat 26 sampai 27 katakan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua, katakan semua, yang telah kukatakan kepadamu. Wow, tahu nggak Roh Kudus? Kadang gini, pernah nggak teman-teman ya, nggak tahu ayatnya di mana, tapi kalau tahu-tahu kayaknya ada Tuhan ngomong kayak begini, Tuhan ngomong kayak begini, tahu-tahu ada ayatnya. Siapa yang ngajarin? Itu Roh Kudus. Dia mau mengajarkan kamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. This is the sign ya, bahwa ini pekerjaan daripada Roh Kudus. Salah satunya adalah ada damai sejahtera. Yang kedua, dia bersaksi tentang Yesus, bukan bersaksi tentang orangnya. Damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hati. Why the house of healing will be the witness of Jesus' work.
Rut 2 ayat 12. Kitab Rut yang kedua ayat 12. Ini Boas berkata kepada Rut. Boas melambangkan Yesus, Rut melambangkan kita orang yang percaya. Boas berkata, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Saudara, waktu kamu berlindung di bawah kepak sayapnya, kamu malah diberikan reward. Wow, saudara tahu nggak, untuk berlindung itu perlu konsen. Tahu konsen itu? Kamu mesti membiarkan dirimu untuk berlindung. Jangan kamu mempermainkan Tuhan. Kamu bilang, Tuhan, gue mau ngapain aja, nanti lu lindungin gitu. Saya potong nih tangan, gue nggak mau keluar darah. Gak bisa, saudara-saudara. Please, God is not a fool. Kamu itu namanya konsekuensi dari perbuatanmu sendiri. Jangan main-main. Tapi yang dia katakan, kalau kamu mau berlindung di bawah kepak sayapnya, kamu akan mendapatkan protection plus kamu dapat upah. Tuhan memberikan berkat kepadamu. Wow, hanya cuma berlindung doang, kamu dapat upah. You got a reward. Bukankah Tuhan adalah Tuhan yang baik? Yes, God is a good God. Luar biasa kan? Membiarkan diri kita untuk berlindung dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Saudara-saudara, saya percaya tempat yang baru ini, The House of Healing, bukan hanya tempat sekedar bawa kehidupan, bawa kesembuhan, tetapi tempat ini akan menjadi kesaksian bahwa hanya Yesus dan Yesus yang diberitakan di tempat ini. This is the testimony for you all. So make this place your home. Bikin rumah ini jangan menjadi orang asing. Ini adalah rumahmu sendiri. Amin, saudara-saudara. Saudara, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu, Dia melindungimu senantiasa. Engkau masuk, engkau keluar. Kemanapun engkau berada, dimanapun engkau berada, Dia memberkatimu dan melindungimu. Tuhan sendiri menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kebaikannya, kasih karunia-Nya, perlindungannya, kesembuhannya. Dia berikan kepadamu keselamatannya, damai sejahtera Dia berikan kepadamu. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan Dia memberikan kepadamu shalom, peace, damai sejahtera yang tidak dapat, yang bukan berasal daripada dunia ini. Damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat yang percaya katakan amin, amin. Thank you all for coming. Have a blessed Sunday.